Saling tanya. Ya halo gengs, kembali lagi bersama kita ML Kreatif dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja. Oke gengs, di kali ini kita akan mengemas konten saling tanya yang bertemakan tentang hacker gengs. Yang dimana mungkin kenapa ML Kreatif mengambil tentang hacker, karena belakangan ini dunia maya Indonesia Raya dihebohkan dengan seorang hacker gengs. Jadi mau tahu keseruannya bagaimana kita akan mengemas konten ini, langsung saja kita ke ruangan saling tanya. Ikuti terus ML Kreatif, oke? Oke gengs, pada saling tanya kali ini yaitu tentang hacker. Kemungkinan Mansur akan kalah karena saya sedikit tahu lah tentang hacker ya kan. Oke, jangan lama-lama, mari kita ke ruangan saling tanya. Oke gengs, mari kita tanya Lucy tentang hacker. Ada 5 pertanyaanku untuk Lucy. Apakah Lucy sudah bersedia untuk ditanya-tanya? Bersedia. Keras suaramu. Iya. Oke, pertanyaan pertama, apa itu hacker? Hacker itu adalah seseorang yang mempunyai skill pemrogramannya sangat bagus karena dimana dia bisa menerobos sistem keamanan jaringan komputer lawan sehingga yang bertujuannya untuk memperoleh data, terserah si data atau apalah. Jadi tujuannya itu ya tergantung hackernya, tujuan tertentu gitu. Oke, itu aja? Ya. Oke, jawaban Lucy benar. Hacker atau peretas adalah orang yang skill pemrogramannya mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Seorang hacker memiliki pemahaman lanjutan tentang komputer, jaringan, pemrograman, atau perangkat keras. Jadi, si Lucy kita katakan benar karena hampir mirip-mirip jawabannya dengan apa yang benar. Berikan tepuk tangan kepada Lucy. Pertanyaan kedua, apa tujuan hacker? Tujuannya apa ya? Terserah sih. Oke, Terserah hackernya. si Lucy nggak tahu jawabannya. Jawabannya adalah hacker merupakan orang yang melakukan peretasan untuk tujuan yang baik, seperti untuk memperoleh lebih banyak ilmu pengetahuan. Mereka umumnya menemukan celah dalam sistem dan membantu untuk menutupi celah tersebut. Pertanyaan ketiga, sejak tahun berapakah istilah hacker mulai berkonotasi negatif? 1983. Ya, sangat benar. Berikan tepuk tangan pada Lucy Sinaga. Pada tahun 1983, istilah hacker mulai berkonotasi negatif. Pasalnya, pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya, FBI menangkap kelompok kriminal komputer The 414S yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat. 414 merupakan kode area lokal mereka. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Siapa hacker yang pertama kali dikenal dunia? Mansur. Oke, Lucy nggak tahu jawabannya. Tahu aku anjing. Siapa? Siapa? Kevin. Kevin apa? Kevin lah pokoknya. Pokoknya kau tahu lah. Iya, tahu aku si Udah Kevin. baca-baca sedikit lah ya Iya. kan, tentang itu. Karena kau juga kuliah di apa? Jurusan apa kau? Sistem informasi. Sistem IT lah. informasi. Udah itu nggak IT ya, itu ya teknik informatika, tapi mempelajari juga tentang Iya. pemrograman ya kan. Jawabannya adalah benar, Kevin Mitnick. Di usia 12 tahun, Mitnick sudah melakukan aksi peretasan pertamanya dengan membobol sistem kartu bus berlangganan di Los Angeles. Mitnick mulai memasuki ranah sistem komputer pada saat dia berusia 16 tahun. Mitnick berhasil membobol jaringan komputer DEC dan menyalin perangkat lunak milik perusahaan tersebut. Selain itu, Mitnick juga dituduh bersalah atas pencurian password komputer, mengubah jaringan komputer serta masuk dan membaca email pribadi. Akhirnya pada tanggal 15 Februari 1995, FBI berhasil menangkap dan memenjarakan Mitnick. Oke, pertanyaan terakhir Lucia. Siapakah hacker terkenal dan berasal dari Indonesia? Siapa namanya itu? Terkenal itu kemarin. Pada anak-anak itu kan? Iya, anak-anak. Banyak diundang-undang ke stasiun TV Jan ya. Iya, siapa? Putra Aji. Putra Aji. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan kepada Lucy. Putra Aji ini salah satu hacker asal Indonesia yang terkenal. Pasalnya, ia berhasil meretas situs NASA tahun 2019 lalu. Pada saat itu, remaja asal Tangerang berusia 15 tahun ini masih bersekolah SMP. Putra Aji ini masuk golongan white hat hacker karena dia hanya meretas untuk mengetes keamanan suatu situs. Jadi, ini dia masuk jenis hacker yang baik lah. Ya, karena dia mencoba masuk ke situs lain
hanya untuk Ngecek mengetes jaringan. keamanan dan memberitahukan kepada pihak yang punya situs supaya memperbaiki celah itu tersebut. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Lucy tadi sudah menjawab pertanyaan saya dan sekarang Lucy akan memberikan pertanyaan kepada saya. Berikan tepuk tangan kepada hacker. Pertanyaan yang pertama, jurusan kuliah apa yang mempelajari keahlian yang diperlukan untuk jadi hacker? Jurusan yang pokoknya mempelajari lah ya jurusan. Iya. Itu kalau nggak salah yang kayak gue bilang tadi sih, teknik informatika. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Mansur. Langkah awal untuk menguasai keahlian yang diperlukan untuk jadi hacker dapat kamu temukan saat kuliah di jurusan teknik informatika. Seperti pada bahasa pemrograman, kamu akan mendapat mata kuliah pemrograman menggunakan bahasa Python, C++, SQL, JavaScript, dan lainnya. Selain itu juga akan belajar mengenai konsep jaringan ataupun networking. Oke, pertanyaan yang kedua. Siap. Salah satu situs belajar hacking terbaik adalah? Ini sempat ku baca-baca juga, itu namanya Evil Zone Forum. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan pada Mansur. Sepertinya Mansur pintar. Enggak, itu hanya persiapan aja. Situs penyedia pembelajaran ilmu hacking yang pertama yaitu Evil Zone Forum. Untuk dapat mempelajari hacking secara gratis, Anda dapat memilih Evil Zone Forum sebagai tempat belajar. Sesuai dengan namanya, situs hacking yang satu ini adalah forum di mana Anda dapat berdiskusi tentang cracking dan hacking. Namun perlu Anda ingat, Anda wajib menjadi member di situs ini untuk dapat belajar tentang hacking. Oke, Mansur, pertanyaan yang ketiga. Siap. Negara penghasil hacker terbanyak ialah? Yang terbanyak ya? Iya, hacker terbanyak. Cina, Amerika, Cina atau Amerika atau Pokoknya Indonesia. kayaknya Cina lah, Cina. Cina? Iya. Cina? Iya benar. Ya, benar sekali. Wis, lagi-lagi benar. Beri tepuk tangan pada Mansur. Sangat tipis ya, Surya. Para profesional dunia maya menyebut Cina sebagai penghasil hacker terbanyak. Bahkan untuk mendapat keunggulan atas negara-negara lain di dunia maya, Cina telah mempromosikan keamanan dunia maya sebagai budaya sehingga memiliki literasi dunia maya yang cukup baik di kalangan kaum mudanya yang berpendidikan. Hal ini juga menyebabkan peningkatan kejahatan dunia maya. Menurut berbagai perkiraan, 41% dari serangan dunia maya di dunia berasal dari negara tirai bambu. Wow, banyak juga ya. Iya, 41%. Ya, Wow, hampir begitulah. setengahnya kejahatan-kejahatan Iya. mulai berasal dari mereka. Tutup Cina. Enggak. Enggak siapa-siapa, Sur. Enggak siapa-siapa. Ya, siap. Oke, lanjut ya, Sur ya. Ya. Pertanyaan yang keempat. Ya. Belakangan ini dunia maya digemparkan viralnya seorang yang mengaku hacker Bjorka. Apa saja yang telah dihack oleh Bjorka, Mansur? Yang dihack kalau aku lihat-lihat di media sosial, ya ini benar atau tidaknya ya, mengaku atau diduga ya menghack dokumen BIN ke presiden, baru data-data pribadi Kominfo ada itu Pak apa itu namanya. Terus Pak Erick Thohir juga udah kayak terbilang apalah, dia dalam aku lihat di video dia membenarkan dia dihack, namun itu data pribadi yang kata Pak Erick Thohir ya hal biasa saja karena cuman nama orang tua, nama dia yang memang harus dikonsumsi publik karena dia seorang publik kan, public figure gitu. Data pribadi ya. Seorang pejabat pemerintah. Tapi yang lainnya kurang tahu lah. Itu jawaban kamu? Iya, benar. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan pada Mansur. Tapi itu masih diduga ya, diduga. Ya, kayak gitulah yang informasi yang dapat ya kan. Iya. Bjorka adalah nama yang digunakan peretas yang beberapa kali mengaku pembobol data milik pemerintah. Bjorka mengklaim sudah meretas beberapa data penting milik pemerintahan. Namun pemerintah membantah hacker tersebut sudah bisa masuk ke dalam jaringan berlapis, mulai dari surat atau dokumen Badan Intelijen Negara untuk Presiden Joko Widodo hingga beberapa data pribadi menteri seperti Luhut Bin Sarpanjaitan, Erick Thohir, sampai Menkominfo sendiri. Oke,
Pertanyaan yang ke berapa nih? Kelima, ya terakhir ya Surya. Kau nggak ingat pertanyaan? Iya, kebanyakan. Pertanyaan yang kelima atau Pertanyaan terakhir ya. Ya, Oke, benar siap. sekali. Hacker Bjorka termasuk jenis hacker apa? Dia termasuk hacker apa ya? Kalau aku lihat dari hacker itu banyak jenis-jenisnya ya. Yang pastinya ada 2 karakter di mereka. Itu dia bertindak secara niat yang baik atau positif atau yang jahat. Negatif. Tapi aku kurang tahu lah jenis-jenisnya itu apa. Mungkin Anda, Lucy Sinaga, bisa menjelaskan karena ini pertanyaanmu kan? Ya, jadi si Bjorka itu jenis apa? Nggak tahu aku. Oke, gue jelaskan ya. Siap. Dalam dunia hacker terbagi atas 3 macam jenis hacker, yaitu black hat, white hat, and grey hat. Black hat merupakan hacker ilegal jahat yang meretas data-data untuk kepentingan pribadi dengan niat yang buruk. White hat biasanya adalah programmer, developer, atau orang yang jago di bidang teknologi dan tidak menyalahgunakan kemampuan tersebut. Grey hat memiliki kemampuan yang mampu untuk meretas sebuah data atau melihat data pribadi atau informasi kepentingan untuk menguji kemampuannya. Berarti si Bjorka itu tadi Bjorka black hat lah ya. termasuk iya black hat. Black hat yang niatnya jahat ya kan, karena Iya, meretas membagi data-data itu. Iya, meretas data-data terus Pribadi. memberikan publik, menyebar tanpa apa persetujuan yang terkait. Jadi aku cuman membilang ke kawan-kawan agar datanya dijaga. Hati-hati. Hati-hati. Jadi ucapanku hampir sama lah sama itu yang menjabat di Kominfo. Berikan tepuk tangan kepada Kominfo. Thank you everybody telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya gengs ya. Tetap stay tune untuk menunggu video-video baru di ML Kreatif. Everybody, salam hormat untuk kalian semua. Sehat selalu. Saling tanya.